warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi ilal rusdi fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrun. Orang yang mahir membaca Quran, maka dia akan bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Mau nggak bareng malaikat? Di rumah kita ditemenin malaikat, di jalan kita ditemenin malaikat, lagi sendiri kita ada malaikat, bersama orang lain dan malaikat. Mau? Syaratnya satu. Al-mahiru bil Qur'an, mahir membaca Al-Quran. Saya pertanyaan itu pertanyaan basa-basi karena saya tahu ibu semua mau. Buktinya ibu hadir di sini untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Bahkan kita bukan hanya memperbaiki bacaan, kita berusaha menghafal, berusaha untuk memahami. Ya, mudah-mudahan dengan membaca, menghafal, memahami, Allah beri kekuatan kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baru Allah akan kasih yang lebih banyak lagi. Kalau kita cuman ke laundry, cuman nyuci saja atau nyetrika saja, kan lebih murah kan? Tapi kalau nyuci sama nyetrika beda kan? Artinya kalau kita mau dapat lebih dari Quran, maka lakukanlah hal lebih untuk Quran. Kalau kita sekedar baca saja dapat nggak? Dapat. Man qara'a hafa min kitabillah falahu hasan wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Dapatnya cuma satu huruf 10 kebaikan. Dapatnya cuma satu huruf 10 kebaikan. Tapi kalau kita tambah dengan hafal, kita tambah dengan terjemahan dan tafsirnya, tambah dengan tadabburnya, kita kali 40, berarti satu huruf dapat 40. Mau 10 atau 40? 40. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ijabah doa kita Allah Subhanahu wa taala. May yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrun. Siapa yang baca Qur'annya yatata'ta itu ngomong aja pun udah terbata-bata. Jadi artinya yatata'ta itu artinya terbata-bata. Dengar kan? Yatata'ta kan sulit ngomongnya, terbata-bata. Siapa yang baca Qur'annya terbata-bata, wa huwa syakun alaihi, berat bagi dia untuk melafalkan huruf demi huruf, tapi dia terus belajar, walaupun terus belajar, lahu ajron, baginya dapat dua pahala. Saya yakin orang syuhada nggak ada yang mau dapat 2 pahala, betul nggak? Kita maunya pahalanya banyak. Kenapa perlu pahala banyak? Hajatuna ilaika katsir. Kebutuhan kita kepada Allah banyak. Kita minta pengen dikuatkan iman, minta disehatin, betul nggak? Dimurahin rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, kan betul? Itu dia kata kuncinya. Jadi karena yang kita perlukan banyak, maka mau nggak mau harus beribadah lebih baru seimbang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enak banget kita baca Al-Fatihahnya. Na'budu kita sudah, tinggal lagi nasta'in. Kalau orang di sono kebanyakan nasta'in doang, na'budu nggak mau. Di sono di Bulu Jami. Ya, saya kan barusan dari Bulu Jami. Nasta'innya mau, giliran doanya semangat banget berdoanya, giliran ibadahnya ogah-ogahan. Itu jaka sembung bawa golok, kagak nyambung Bo, yang itu ya. Baik, kita buka dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu berapa? 8. Sekarang 9 berarti. Sekarang 9. Sudah hafal 8 ayat?
Di bawah sholat ya? Di bawah sholat, insya Allah mengalir terus pahalanya. Kalau sudah di bawah sholat berkali-kali, kalau perlu baru hafal 5 kali sehari semalam, itu aja ayatnya. Zuhur nanti ayatnya itu, asar nanti ayatnya itu, maghrib, isya, subuh ayatnya itu. Kalau sudah 5 kali sehari semalam kita pakai satu surat dan nggak lupa-lupa lagi, insya Allah nempel banget. Ya, itu triknya. Kalaupun besok kita nggak baca, 2 hari kemudian 3 kali kita baca, insya Allah dia nggak akan hilang. Karena sudah dibawa dalam sholat. Ayat ke 9. Absaruha khashi'ah. Oh, kira tisu tadi. Tempat psikologi spesial ini mah. Aduh, keren sih ada. Ya. Baik. Absar, ya. Absar kalau kata kerjanya basoro. Basoro artinya melihat, absar artinya penglihatan. Hanya. Jadi absaruha penglihatannya. Nah, ini hubungannya dengan ayat 8, qulubu yauma izi wajifah. Qulub artinya banyak hati. Ya. Pada hari itu bergetar, pada hari itu takut. Hari itu ini maksud adalah tiupan sangkakala yang kedua. Kan sudah disebutkan sangkakala pertama, kemudian diikuti sangkakala yang kedua. Qulubun itu menggambarkan banyaknya manusia yang pada hari itu berada dalam kondisi ketakutan. Tapi saya ulang, mungkin saya sudah jelaskan atau belum. Ada solusinya bagi kita yang beriman, disebutkan dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 103. Ayat 103. Orang yang beriman tidak akan merasa takut hari itu. Ya. Orang yang beriman tidak akan merasa takut pada hari itu. Berarti qulubu yauma izi wajifah itu adalah orang yang tidak beriman atau orang yang dosanya lebih banyak dari dari pahalanya. Kalau orang yang pahalanya lebih banyak, maka pada hari itu dia tidak akan takut. Ini dia menyebutkan. Ya. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Bahaya besar hari itu tidak akan membuat mereka bersedih. Wa tatalaqqahal malaika. Malaikat menyambut mereka. Barangkali kita bisa bayangkan ketika Nabi di Madinah disambut oleh orang Madinah. Apa ucapan orang Madinah menyambut Nabi? Ada yang ingat? Girangnya orang Madinah didatangi oleh Nabi, apa sambutannya? Tala'al badru alaina. Nah, di sini tatalaqqahal malaikatu. Nanti yang nyambut kita bukan orang, yang nyambut kita malaikat. Ya, yang nyambut kita malaikat. Siapa? Orang yang tidak takut tadi.
Bencana besar itu tidak membuat mereka sedih. Satu. Apa bencana besar ini? Tiupan sangkakala yang kedua tidak membuat mereka sedih. Satu. Yang kedua, mereka disambut oleh malaikat. Bukan hanya itu, yang ketiga dikatakan oleh malaikat, inilah yang dijanjikan kepada kalian. Apa yang dijanjikan itu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Bisa diulang nanti, bisa dibaca ulang surat Al-Anbiya ayat 103. Kita pahami, masukkan dalam pikiran dan hati kita. Mudah-mudahan kami termasuk yang dimaksud oleh ayat 103 ini. Yang nanti tidak ada lagi rasa takut, yang nanti kita akan disambut oleh malaikat, kemudian disampaikan berita gembira oleh malaikat berupa surga. Ya, gitu. Sekarang kita teruskan. Ini orang yang takut. Ini orang yang takut. Kalau disebutkan di ayat 8, qulubu yauma idzin wajifah. Hati pada hari itu gemetar, hati pada hari itu takut. Saya mungkin sudah sebutkan, tapi saya ulang sedikit. Saat membaca ayat itu, penuhi pikiran dan hati kita dengan na'udzubillahi min. Gitu. Penuhi pikiran dan hati kita, amin amin kalau bahasa Jawanya ya. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kami termasuk yang demikian itu. Kalau itu terus kita ucapkan, mudah-mudahan langkah kita tertuntut untuk yang baik-baik. Amin. Khosyi'ah. Ini tulisannya bisa begini, bisa juga begini. Gini, ya, nggak ada masalah. Ini tulisannya, ya. Khosyi'ah, khusyuk. Ini asal katanya dari khosya'ah. Khosya'ah itu bahasa kitanya khusyuk. Khusyuk itu tertunduk. Jadi absaruha khosyi'ah. Absar tadi apa? Penglihatan. Penglihatannya siapa? Orang yang takut. Orang yang takut pada hari itu. Penglihatannya, hatinya gemetar, penglihatannya tertunduk. Jadi yang mempengaruhi fisik kita dengan turun dari sini. Makanya disebutkan di ayat 8 dulu kulubun, kulub dulu kan? Setelah kulub baru absar. Apa absar tadi? Alhamdulillah. Absaruha khosyi'ah. Saya ingin perlihatkan memaksimalkan bunyi huruf. Barangkali masih ingat. Maksimal huruf itu supaya mudah-mudahan kita sehat. Kita terapi ini. So, coba so, ab, kho, shi, lagi sampai berasa niatkan sambil baca nanti niatkan. Kalaupun ada yang negatif di sini, mudah-mudahan dikeluarkan oleh Allah. Kalaupun di sini ada penyakit, mudah-mudahan selesai di sini bersih semua. Amin. Ya rabbal alamin. Maksimalkan bunyi hurufnya. Absaruha khasyi'ah. Ya. Absaruha khasyi'ah. Lagi. Absaruha khasyi'ah. 1, 2, 3. Absaruha khasyi'ah. Keren. Ha yang pertama. Absaruha. Keluarin. Ha khasyi'ah. Ya. Absaruha khasyi'ah. Apa tadi artinya absar? Khasyi'ah artinya tertunduk. Coba, kalau orang bersalah dipanggil, kita panggil 2 orang, yang satu benar, yang satu bersalah. Sebenarnya paling gampang kok kita ngelihat dari ininya. Ya. Kalau orang benar pasti jalannya biasa aja nih. Boleh Bu, ada apa Bu? Ibu manggil saya Bu. Udah ketahuan itu. Iya, pasti ada dosa ada ketahuan. Gitu. Ya. Absaruha khasyi'ah. Ya.
Keren. Hafal? Oh, pede. Oh, pede. Penglihatan apa tadi? Absor, nya, ha, tertunduk, khosyi'ah, ya. Absaruha khosyi'ah, ya. Berasakan lapang di sini? Alhamdulillah, satu dapat pahalanya sudah dalam bentuk enak, ya. Dua, yaqulun, ini malah yang habis semua. Oke, kita ulang ayat 8. Ayat 8, hati, banyak hati pada hari itu gemetar. Kemudian kedua, penglihatannya tertunduk. Tadi saya sebutkan bahwa yang membuat mata, telinga kita semua, wajah kita ini tertunduk itu karena sini. Ya, karena di sini. Ya. Kalau di sini sudah dipenuhi dengan keimanan, di sini dipenuhi dengan ilmu, di sini dipenuhi dengan amal, insya Allah di sini kita akan glowing kok. Ya kan? Pada mau glowing kan? Bagaimana caranya supaya glowing? Banyakin baca glowing insya Allah. Ya. Ini enggak, gimana caranya supaya glowing? Senam wajah, berdiri depan kaca 5 menit. Mama ngapain, Mak? Enggak. Senam wajah. Dibela-belain senam wajah pengen glowing. Baca Quran. Glowing iya, pahala dapat malaikat, banyak dapat. Yaqulun, oke. Mereka yang tadi gemetar, hatinya gemetar. Mereka yang tadi penglihatannya tertunduk. Mereka berkata, yaqulun, mereka berkata. Saya sebut di sini mereka sudah tergambar oleh kita. Ayat 8 dan 9. Yang hati mereka gemetar, penglihatan mereka tertunduk. Alhamdulillah. Yuk, mereka, bayang. Saya ulang. Hati gemetar, penglihatan mereka tertunduk. Mereka, bayangkan merekanya. Oke, di sini kita sudah dipenuhi tadi nauzubillahi min. Masih nauzubillah ini masih ta'amul semua nih. Penuhi pikiran hati kita nauzubillahi min zalik. Mereka berkata, apakah inna sesungguhnya kami. Ini mah lurus-lurus aja. Artinya apakah, inna sesungguhnya kami. Inna apakah sesungguhnya kami. Yuk, kita terjemahkan. Yaqulun, apa tadi? Mereka berkata. Saya tanya, tahu merekanya dari mana? Ada huruf ya, ada waw nun. Ya, jangan ragu lagi. Tahu merekanya dari mana? Ada ya, ada waw nun. Yaqulun, mereka berkata, apakah inna sesungguhnya kami. La, sungguh. Ini la-nya nggak boleh panjang. Ya, ini la-nya tidak boleh panjang. La, sungguh. Kalau la-nya dibaca panjang begini, ini ada dua kemungkinan. Kalau tidak artinya tidak, kalau tidak artinya
Jangan. Salah panjang dikit saja sudah jauh meleset artinya. Ya. La sungguh mardud. 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 Ini dari kata rodda. Ya, rodda. Mardud itu artinya dikembalikan. Reject ini, kalau barang di reject ini. Ya, dikembalikan. Jadi lamar dudun, orang-orang yang dikembalikan. Sungguh orang-orang yang dikembalikan, sungguhnya mana? La. Dikembalikan kemana? Fil hafirah. Fi pada hafirah, kehidupan semula. Hafirah itu begini. Ini ibu pergi ke Ancol, ke pantai, kan kita minjak ini kan pasirnya tenggelam tuh, kan berbekas tuh kaki kita, itu namanya hafirah itu. Jadi maksudnya nanti yang disebut marduduna fil hafirah, kita ngikutin tadi lubang kaki kita tadi, bekas telapak kaki kita yang di pasir tadi. Saya pahami? Nah itu ngikutin ulang lagi yang tadi sudah tempuh, kita ikutin lagi bekas kaki kita tadi, itu namanya hafirah. Kembali ke tempat semula. Nah ini yang dimaksud di sini adalah kembali hidup seperti waktu di dunia. Oke, saya ulang. Yaqulun, mereka mengatakan. Siapa merekanya? Orang yang hatinya gemetar. Lagi? Pandangannya tertunduk. Oke, saya akan bolak-balik tanya di sini biar mantap banget ini. Kita nggak perlu banyak ayat, sedikit tapi bulat dapat ya. Wow, keren. Ya nggak? Yaqulun, mereka berkata, "Ainna, apakah sesungguhnya kami la sungguh mardudun dikembalikan." Kan yang namanya dikembalikan berarti tadinya kita di situ kan? Dibalikin. Itu balikin, itu bahasa swadahnya kali ya. Dibalikin fil hafirah, pada kehidupan semula. Oke, saya ulang sekali lagi, nanti saya tanya berkaitan dengan ini. Ya. Kalau yang benar jawabannya ntar minta hadiah sama suaminya. Kalau saya tunjuk Bu Ibu, kualan Bu Ibu, tapi enggak. Iya. Bisa dipahami? Yuk. Fokus. Nanti saya tanya. Yaqulun, mereka berkata, mereka sudah jelas tadi ayat 8 dan 9. Hati gemetar, mata tertunduk. Mereka berkata, "Ainna, apakah sesungguhnya kami sungguh, lanya sungguh, mardudun, orang yang dipulangin, orang yang dikembalikan, fil hafirah, pada kehidupan semula." Paham? Oke, kalau udah paham boleh nanya dong. Apa kesan yang kita dapat? Saya ke Ibu Nula pertanyaannya. Apa kesan yang kita dapat dari pertanyaan ini? Kan pertanyaan tadi ya. Fokusnya ke pertanyaan saja. Ainna lamarduduna fil hafirah. Apakah sesungguhnya kami sungguh benar-benar dikembalikan pada kehidupan semula? Apa kira-kira pelajaran yang kita dapat diambil? Apa? Banyak? Penyesalan. Boleh? Ada lagi? Mana Bu? Ketakutan yang sangat. Ketakutan yang sangat. Dikit lagi. Itu masuk juga sudah. Ini berarti dulu waktu di dunia dia beranggapan bahwa mati itu end. Benar nggak? Iya kan? Bisa dipahami maksud saya? Karena dulu waktu dia di dunia, dia berharap, dia meyakini bahwa mati itu selesai. Begitu melihat di sana, apakah kita benar-benar dikembalikan seperti semula? Kacau nih, gitu loh bahasanya. Iya? Selama ini kita tidak mempersiapkan pertanggungjawab. Berarti kalau dikembalikan kehidupan semula diminta pertanggungjawaban dong. Ada banyak orang yang hari ini putus asa.
Selesai? Enggak selesai. Enggak selesai. Itu dia kata kuncinya. Bisa dipahami? Coba pertanyaannya. Ainna, apakah sesungguhnya kami la sungguh mardudun, orang-orang yang dikembalikan fil hafirah, pada kehidupan semula. Ada satu gada pelipung tadi, ketakutan yang berlebihan. Ketakutan apa? Ketakutan akan mempertanggung. Kirain udah nggak bakalan ditanya lagi, gitu. Kirain udah nggak bakalan ditanya lagi, ternyata ditanya. Nah itulah barangkali ini saya buat bahasa kita supaya kita bisa memahami ini. Ya. Nah ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ada orang yang seperti itu. Jadi semuanya itu tergantung waktu dia di dunia. Ya nggak kelihatan sama orang ini, nggak tahu sama orang ini. Itu tuh cirinya itu ya. Itu cirinya tuh. Kalau kita walaupun nggak kelihatan orang, nggak ada orang, kita tahu ada malaikat, ada Allah yang melihat. Oh nggak apa-apa, mumpung masih hidup, ntar kalau mati juga selesai. Ya, ini kalau dihalus ini banyak, ini kita yang kena, banyak yang kena. Sehingga yang disebut dengan beriman itu adalah orang yang yakin bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Kehidupan pada masa yang akan datang tergantung dari yang dilakukannya hari ini. Kalau wajah kita ini cuma hanya ada dua nanti. Di sono hanya ada dua. Wujuhun yawma idzin na'imah, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Apa tadi khashi'ah? Tertunduk. Na'imah lawannya berseri-seri. Jadi ada dua wajah sih man. Ya. Kita mau dengan wajah yang mana? Pasti, saya juga mau itu mah. Ya, berseri-seri. Jadi kalau begitu, wajah berseri-seri atau tidak nanti di sana itu murni hasil amal kita waktu di dunia. Kalau hari ini wajah ganteng jangan bangga, itu pemberian ibu bapak lu. Maaf, bahasa kasarnya kan? Saya mungkin kalau ibu saya orang Turki, ayah saya orang Barat misalnya, pasti ganteng saya. Boleh nggak? Ya, ibu saya orang Turki misalnya, pasti macam-macam kan hidungnya. Ya, ayah saya orang Barat misalnya, atau orang Arab misalnya, pasti gede badan saya. Ini ya karena ibu dan ayah saya juga segini-segini ukurannya, jadilah saya segini. Ini yang ada kita sekarang ini pemberian atau gen dari kedua orang. Nah sementara Allah memberi kesempatan untuk kita, kamu kalau mau lebih ganteng dari sekarang, lakukan hari ini. Ya, lebih mau cantik dari hari ini, beribadahlah hari ini. Jadi hari ini kita menerima dari orang tua, tapi nanti tergantung dari amal ibadah kita masing-masing. Adil nggak Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah buktinya adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nyesel hari ini. Saya aja nggak nyesel, walaupun agak mancung saya nggak nyesel ya. Ya, gitu. Kita ingin lebih mancung lagi. Yang kedua, pertama tadi itu ada yang berseri-seri, ada yang tertunduk. Yang kedua, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada yang wajahnya putih, ada wajahnya yang cuma hanya ada dua wajah yang sana. Satu putih, kedua hitam. Yang pertama tadi satu tertunduk, satu berseri-seri. Nah jadi kalau baca ayat seperti ini kita langsung doa, mudah-mudahan kami termasuk yang berseri-seri, mudah-mudahan kami termasuk wajah yang nanti berputih. Amin. Ya, amin. Amin. Jadi ini kesan yang saya dapat dari ayat ini, mereka kaget. Ini bener nih, kita dibalikin lagi. Aduh, kalau ditulisin lagi bahasanya, ini kalau dibalikin lagi kacau dah gua. Kalau bahasa kacau dah. Kalau kita dibalikin lagi kacau dah. Ini artinya gambaran dulu dia waktu di dunia. Dia kira karena nggak ada orang lihat nggak akan dipertanggungjawabkan. Dia kira karena menang di pengadilan kira-kira selesai. Enggak. Ya, itu pengadilan manusia mah gampang. Ya kan? Selesai urusan.
Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, tergantung gede ininya. Malaikat nanti Allah nggak bisa disogok. Oke, nggak bisa disogok. Satu. Yang kedua, saksinya ada di sini kita. Ya, gitu. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya, bisa dipahami? Oke, pertanyaan saya hafiroh. Apa tadi hafiroh? Apa? Tempat semula. Makanya saya buat contoh tadi biar ibu terbayang, biar gampang. Ini kita jalan nih, ada bekas telapak kita habis hujan. Nanti kita balik lagi, kita ikutin lagi nih bekas telapak kita tadi. Itu namanya hafiroh. Kembali ke telapak semula, kembali ke tempat semula, namanya hafiroh. Ya, gitu. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Maksimalkan di sini. Kalau di sini kita nggak bisa begitu banyak maksimal, napasnya terganggu. Di sini nih, mumpung di akhir, ya. Dalam kita baca rame-rame begini boleh curi napas dulu, kan nanti kita baca sendiri kan nggak sekencang ini, ya. Kalau kita dibaca murotal kan nggak seboros itu napasnya. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Masih ada napas di sini. Tapi saya sengaja bawa kita biar kenceng-kenceng supaya tadi kebuka semua, ya, kebuka semua. Ini olahraga Quran ini namanya, ya. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Ya. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Lagi. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Ya, 1, 2, 3. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Keren. Sedikit lagi di innanya. Ini bunyi innya boleh dilamain. In maksud saya di sini ini ada naik penekanan. Ya, kan pertanyaan tadi, apakah sesungguhnya kami, kita naikin di situ. Ya. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Ya. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Berasa nggak di sini kita? Biar berasa di samping merah di sini. Ya. Kalau mau saya sebutkan lagi, setiap kita melafalkan bunyi huruf, apabila melafalkan dengan baik dan benar, itu menggetarkan syaraf yang berbeda. Syaraf yang ada di sini, syaraf yang paling dekat dengan ini kan, dengan otak. Ini efek kesehatannya luar biasa. Silakan tanya sama dokter. Ya, 1. Kedua, dalam setiap huruf hijaiyah itu ada malaikat. Jelas? Dalam setiap huruf hijaiyah itu ada malaikat yang menjaganya. Kalau kita masukkan huruf-huruf itu ke sini kita, berarti di sini kita ada malaikat. Wajar kalau tadi disebut oleh Allah, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat mulia lagi berbuat. Kan kita teman kita cuma 2. Kalau nggak malaikat, satu lagi siapa? Coba. Teman kita kan cuma 2, teman manusia cuma 2. Kalau nggak malaikat, satu lagi? Nah.
Tapi kan yang paling banyak kan yang kita dengar di sini setan gitu ya. Setan gitu. Benar itu. Iya, benar itu. Gitu. Makanya minal jinnati wan. Nah, kita nggak mau teman yang satunya, kita mau teman yang pertama, malaikat. Kalau ibu temannya berteman dengan orang, temannya itu suka menolong orang, insya Allah ibu akan terbawa-bawa ikut nolong. Ya, kalau ibu suka dengan teman yang sukanya shopping mulu, pasti ibu akan ikut-ikutan. Iya kan? Yang ada bingung kan, dia shopping wajar, dia punya duit banyak, kita, iya kan? Gua bisa pakai dulu nggak 10.000? Ntar gua ganti dah 2 kali bayar. Bukan soal uang 100.000-nya nanti terbentuk. Ya, inilah yang terjadi di masyarakat kita. Silakan mereka menghambur-hamburkan, mereka punya uang. Tapi bagi kita ini jangan maksain. Ya, maaf, gajah sama kancil itu kan ukurannya beda. Jangan kancil pengen kayak gajah. Yang ada akhirnya nanti menghalalkan segala cara. Itu yang terjadi di bangsa kita hari ini. Karena kita lihat orang bawa mobil bagus, motor bagus, kayaknya jilbabnya tiap Selasa ganti mulu. Iya kan? Gitu. Enggak ada masalah. Ini casing. Tontar yang kita pakai cuma kain putih kok. Ya, nilai manusia itu bukan di sini tapi di sini. Di hati, ya. Pahim? Alhamdulillah. Yang quluna inna lamarduduna fil akhirah. Coba kita nikmati. Lamarduduna fil akhirah. Ini kalau kita ikuti nanti kita punya ukuran. Kalau yang 2 harokat itu kita punya ukuran sendiri. Terbiasa sudah terbentuk. Orang yang baca Quran udah bagus itu dia mau dimanapun tetap 2 harokat itu ketukannya sama. Dan dia nggak pakai mikir lagi karena sudah refleks kan. Nah ini kita lamarduduna fil akhirah. Ya kulun. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. 1, 2, 3. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Huruf H ini kalau kita benar dalam membaca Quran pelafalannya, insya Allah kita terhindar dari radang tenggorokan. H. Kalau H ini, yang tadi, ini H ini jantung, ya jantung. Maka saya bilang tadi H, maksimalin, ya H, ya. Absaruha khashi'ah. Ya. Kalau sini ha. Ya, nih. Kalau mau latihan ini makan cabai rawit 3 biji. Itu dia ha itu. Ya, itu dia. Ya. Kalau mau benar ini silakan dah tanya sama ustazah yang baca Qur'annya. Enggak, kalau saya salah. Benar. Gimana cara baca ha-nya? Bawa cabai 3 biji. Makan dulu cabai, jangan minum. Itu udah benar dah. Ya. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. 1, 2, 3. Yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Hafirah tadi masih ingat artinya? Oke. Udah 2 kali loh saya bolak-balik saya contohin di sini. Ya, jangan sampai 3 kali loh. Ya. Kedua sekarang mardudun. Jadi maksud saya ini satu-satu ayat ini jelas
jelas bang, hafirah. Kita bahkan bisa nyontohin tadi. Ya, tempat dikembalikan ke tempat semula. Mardud artinya dibalikin. Ini dari kata rodda, yaruddu, menolak. Sehingga mardud itu artinya ditolak. Ya, gitu. Lawannya ini mabrur. Orang berangkat haji itu jadi dua pulangnya. Enggak semuanya mabrur. Pulang dari haji itu pasti ada dua tuh. Ada yang mabrur, ada yang mardud. Tapi kan nggak boleh. Lu haji mardud tuh, jangan. Ntar saya disalahin lagi. Ya. Nah, kita husnuzon. Sekaligus ucapan kita adalah doa. Alhamdulillah Bu Haja, mudah-mudahan doa hajinya mabrur. Doa itu ya. Doa mudah-mudahan dengan begitu berubah di sininya berubah. Bukan di sono tapi di sininya berubah. Hafal? Oke, kita hapus. Oke, sekarang ibu tidak saya lihat Quran. Dengerin saya aja. Sambil ibu bayangin tulisan kan, kebayang kan? Ya, ibu ikuti dalam hati sambil bayangin tulisannya. Ini namanya imajinasi. Tadi kita sudah visualisasi, sekarang pakai imajinasi. Ya, sudah siap? Simak dari awal, saya baca, dengarkan saja. Yang quluna inna lamarduduna fil hafirah. Sekali lagi, simak sekali lagi. Ya. Yang quluna inna lamarduduna fil hafirah. Kebayang? Ya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Tidak usah lihat Quran. 1, 2, 3. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. 2 jempol dah. Ya, 4. Masa saya begini? Enggak. Oh gitu. Kenapa? Karena saya lihat itu matanya udah ke sini semua. Kan kalau belum hafal begini. Ya, gini ngeliat Quran kan? Ini matanya udah ke sini semua. Mantap. Saya Kamis Jumat kemarin itu dapat borongan. Ya, ada proyek kemarin. Proyeknya itu anaknya mau tes pesantren kelas 6 SD, mau masuk pesantren. Tesnya itu ngafal Quran 1 halaman. Pak Ustaz, minta tolong bantu Bintang, dia mau tes. Ya, begitu nyampe rumah saya tanya, Bin, udah hafal berapa ayat? Baru 3, Pak Ustaz. 3 itu baru 1 baris lebih dikit. Ya, berarti kan 1 halaman berapa baris? Waduh, saya bilang ini nggak mungkin nih bisa 2 jam bisa saya tunaikan ini. Ya, akhirnya Kamis sama Jumat paginya juga dikuliah lagi. Udah besok habis sebelum Jumat jam 10 sampai jam 11 sini lagi. Tapi anaknya semangat, ya. Yang jelas saya ngajarin dia, saya yang hafal gitu. Alhamdulillah. Tadi mungkin kan kalau saya sengaja sendiri belum tentu saya bisa hafal sebentar begitu. Tapi kalau kita pengen dia hafal, kita baca yuk, Bin, kita baca bareng, jelasin lagi, dengerin, baca bareng. Alhamdulillah saya yang hafal. Jadi rugi banget kalau nggak mau. Hafal? Ya, lagi yakulun. Nggak usah lihat Quran. 1, 2, 3. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Wow.
Gampang ya? Pak. Oh, alhamdulillah, gurunya pinter. Ada lagi ya enggak? Muridnya yang pinter. Muridnya yang pinter. Kan yang bisa muridnya. Tambah lagi gue saya lihat itu udah pada begini. Orang kalau udah hafalannya begini kepalanya, berarti udah hafal banget. Coba deh, kalau yang hafalnya setengah nggak bisa begini kepalanya. Ya, ini kan? Ini kayak ada tulisnya kayak ada di tab di sini nih. Ya, nggak bisa bergerak. Itu kalau baru setengah hafal. Tapi kalau sudah ya quluna inna lamaghduduna fil akhirah, itu berarti udah hafal banget. Ibu kesadung pun insya Allah nggak akan lupa lagi. Ya, 2 ayat. Oke, dari Abu Sorha, dari berarti 9, 10 ya. Ya, dari Abu Sorha 1, 2, 3. Dulu nggak semangat, nggak bulat. Saya ulang dulu. Absaruha khashi'ah. Ya, 1, 2, 3. Absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil akhirah. Ada 2. Tadi yang 9-nya khoshi, shi. Ya, masih makan juga shin kan? Khoshi'ah, syi'ah, Nah, kalau mungkin kita belum terlalu bagus menyebut ainnya, caranya pencet sebelah. Pencet sebelah. Khoshi'ah. Bagus itu ainnya. Tapi pas di ainnya saja, jangan di semuanya. Khoshi'ah. Semuanya ain itu. Iya. Pencetnya pas di tempatnya tadi. Kedua, hafirohnya tadi. Hafirah. Ya, ini betul-betul keluar. Hafirah. Sakit itu salah satu di antara penyebab penyakit itu adalah sirkulasi oksigen yang tidak lancar ke dalam tubuh. Betul nggak, Bu? Salah satu, ini dokter loh. Tidak ada orang yang lebih bagus sirkulasi udara dalam tubuhnya ini kecuali yang baca Quran. Setuju nggak? Silakan tanya tuh orang yang nggak pernah ngaji. Satu, yang kedua, orang yang non muslim yang nggak pernah sholat, coba deh dengan umur yang sama tapi sama-sama nggak olahraga. Sama-sama nggak olahraga, silakan deh, yuk kita latihan begini. Umur 50-an dah, 50-an dah, atau 55. Yuk kita sama-sama latihan begini yuk. Nggak bakalan bisa. Itulah sholat. Jadi kelenturan respon otot kita itu dilatih dengan sholat. Begini. Rukuknya begini, ya kan? Yang lucu lagi bangkit dari sini. Nah mau berdiri, mari begini. Iya kan? Nah itu. Jadi kita wajib bersyukur pada Allah, kita sholat itu lentur, lebih lentur ini kita. Satu, kedua kita baca tadi, ini sirkulasi oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu lancar, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Tuh, lanjut. Aiza kunna idzaman nakhirah. Wow. Masih pertanyaannya? A.
Oke. Izom. Izom. Ini berkali-kali ini kita temukan dalam Quran. Izom itu artinya tulang belulang. Nakhiro. Apa nih nakhiro itu? Kalau itu tulang-tulang yang sudah lama, kalau kita menemukan misalnya ada bekas tulang kambing, ya, udah lama kita bersih-bersih ketemu, itu kan kelihatan udah bolong-bolong kan? Udah bolong-bolong. Nah, bolong-bolong di tulang itu yang disebut dengan nakhiro, sehingga diartikan rapuh, lapuk, ya, rapuh, lapuk. Kalau dalam bahasa kita keropos, gitu, ya. Jadi izom tulang belulang, nakhiro lapuk, rapuh. Apa maksudnya ini? Aiza, apakah? Sudah 2 kali kan? Dan juga ada inna, apakah, inna sesungguhnya kami. Sekarang iza artinya apabila. Aiza, apakah apabila kunna kami telah menjadi, kunna itu dari kata kana yakunu kun, jadilah kunna kami telah menjadi idhaman tulang belulang, nakhiro yang lapuk, yang rapuh. Gimana Bu? Beda, ya. Dia belum hancur ya. Nah, masih kelihatan tulangnya, tapi di situ udah bolong-bolong, ya. Kalau dalam bahasa ini tadi, ini yang nanti kalau kita begini, kalau ditiup angin kan jadi bersuara, ya, jadi bersuara. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Samiri. Tahu cerita Samiri? Yang membuat patung anak sapi? Oh, bersuara. Oh, berarti begitu bersuara kenapa? Karena lubangnya. Dibuatlah patung sapi. Mulutnya ada lubang, di belakangnya ada lubang. Taruh di tempat tinggi. Kena angin bersuara. Dibilanglah itu bersuara karena benda itu yang bagus. Karena oonnya orang di saat itu, iya kan? Karena oonnya, ikulah apa yang kata Samiri. Oh, ini Tuhan ini, dia bisa bersuara. Padahal karena ada lubang, botol saja kita gini, asal ada angin, bunyi kan? Gitu. Aiza ini lanjutan dari sebelumnya. Ainna tadi, apakah sesungguhnya kami lamarduduna, sungguh benar-benar dikembalikan fil hafirah, pada kehidupan semula. Berarti jawabannya iya. Setelah dijawab iya, dia nanya lagi. Ya, dia nanya lagi. Apakah kami juga dikembalikan kepada hafirah walaupun kami sudah jadi tulang belulang yang lapuk? Ini apa nih? Kalau bahasa kita ini apa nih? Yang bisa kita tangkap di balik pertanyaannya apa nih? Seakan-akan kalau sudah lapuk nggak bisa dibalikin lagi gitu. Kan gitu ya? Gimana mau kembaliin orang tulang udah lapuk? Gimana kembaliin orang tulang udah nggak ada lagi? Kan ini pertanyaan orang-orang kafir kan? Kalau boleh kita jawab, dulu lu sebelum lahir ada nggak? Iya kan? Sebelum lahir ada nggak? Nggak ada. Tulang lu datang dari mana? Iya kan? Dibawa dari Medan tuh tulang. Mana si opung? Iya kan? Mana lah si opung? Jadi artinya begini jawabannya. Mengadakan tulang yang tadinya tidak ada mudah bagi Allah, apalagi mengadakan sesuatu yang sudah pernah ada. Betul nggak? Ibu baru belajar bikin bolu, pasti lebih sulit yang pertama dibanding kedua dan ketiga kan? Kedua ketiganya pasti sudah lebih lancar. Nah, logika-logika yang menyesatkan tadi, masa sih? Gimana Pak Ustadz kalau orang Hindu dia dibakar,
kemudian abunya dibuang di sungai, ntar gimana nyatuinya lagi? Kalau lu memang nggak bisa, kan jawabannya? Yang kayak gitu kadang-kadang nggak perlu sopan-sopan juga lah jawabnya, ya. Kan kita harus punya tempat kapan kita harus sopan, iya nggak? Ya. Kalau lu memang nggak bisa, karena lu nggak punya kuasa. Allah Maha Kuasa. Bisa dipahami? Nah ini jawaban-jawaban kita. Jadi dari pertanyaan ini tadi, seakan-akan dia nggak mungkin hidupin kembali. Orang tulangnya dah hancur, ya, tulangnya dah keropos. Malah kemarin saya sholat malam Jumat, saya di Muhajirin, ada mengajar di Muhajirin Jumat malam. Sebelahnya bapak-bapak habis itu cerita, Ustaz ini lutut saya udah gak asli lagi Ustaz. Udah lutut buatan ini, ya, lutut buatan, ya. Ya alhamdulillah masih bisa buat kan. Jadi kesimpulannya mumpung nih masih ori, ya, masih ori kita gunakan ini untuk tanjakan buat kita sujud, gitu. Bisa dipahami pertanyaan ini? Ya. Kayaknya dari pertanyaan-pertanyaan ini dia masih tidak berharap bisa dikembalikan kembali. Gitu loh. Dari pertanyaan ini seakan-akan dia berharap mudah-mudahan dia tidak dikembalikan hidup lagi. Berharap udah selesai dah itu urusannya. Enggak bisa. Ya, itu dia. Iza artinya apabila. Apakah apabila kunna kami telah menjadi nizam tulang belulang nakhirah yang lapuk. Iza kunna idhaman nakhirah. Ada satu huruf nih yang perlu kita ini kan, dha. Ya, maksimalkan ini, ya kan? Karena ini juga banyak orang yang masih belum tepat ini dalam mengucapkannya. Ya, Sadaqallahul azim, Sadaqallahul azim. Kok jadi anjing? Iya, gitu. Za. Perhatikan kori-kori kalau dia baca Sadaqallahnya. Itu latih kita. Azim. Sadaqallahul azim. Oh, za, baca za. Ya, di sini man tanwin bertemu nun idgham bi gunnah. Man nakhirah. Matikan ini ha lagi, ha kencang lagi. Tambah buto di akhir jadi ha kan? Nakhirah. Rah. Berasa lagi. Ya. Aiza kunna idhaman nakhirah. Ya. Aiza kunna idhaman nakhirah. Mannya ditahan, nadirhinya pendek. Man nakhirah. Ini boleh dilamakan, ini juga digunakan. Idhaman nakhirah. Aiza kunna idhaman nakhirah. 1, 2, 3. Wa idza za. Yuk kita latih za. Julida za. Aiza